jujur ya belum puas sih. Belum puas. Iya. Apa alasan Della mengungkapkan bahwa si Renaga tidak memuaskan Della terhadap statementnya? Ya karena kan belum gimana ya, belum bertanggung jawab juga gitu. Jadi cuma minta maaf, tapi kan gimana ya? Iya, jadi dia baru minta maaf di media, belum ketemu saya langsung juga. Walaupun dia udah mau mencari saya kan, cuman memang belum ketemu. Dan hasil dari pertanggungjawaban dia itu belum bisa saya rasakan gitu. Artinya dari preskon tersebut kemarin belum ada komunikasi terhadap Della. Kalau ke saya langsung belum, tapi sudah mungkin melalui kuasa hukum saya. Apa sih yang diharapkan sama Della mungkin dari kasus ini Renaga untuk seperti apa ke Della? Bertanggung jawab penuh. Pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Oke bang Kemas. Ini kan abang sudah membuat draft-draft kesepakatan yang akan diajukan ke Renaga. Mungkin sudah sepakat belum draft tersebut? Baik, jadi untuk draft-draft poin secara resmi sudah kita siapkan rilis ya per hari ini. Kemungkinan nanti besok kita akan segera kirimkan paling lambat ya kepada Renaga dan keluarga, dan kami juga memberikan waktu yang cukup cepat ya supaya ini segera dibahas bersama. Ya, pada prinsipnya kami tim kuasa hukum sangat terbuka untuk menyelesaikan ini dengan baik. Ya, harapan kami poin-poin kesepakatan yang sudah kami siapkan ya itu sudah bisa segera direalisasikan seperti itu, dan akhirnya ya kami akan menyiapkan juga langkah-langkah berikutnya nantinya seperti itu. Bang, artinya dari pihak keluarga besar Della sendiri sudah menentukan kesepakatan rincian itu sudah disepakati dari keluarga besarnya Della ya bang? Ya betul, jadi tim kami sudah menyiapkan draft poin-poin kesepakatan ya dengan rinci dan detail ya, kemudian kami bahas bersama ya dengan pihak Della, klien kami dan keluarga besar itu agar betul-betul ini tepat ya, sesuai dengan memang kemampuan gitu ya, kesempatan juga gitu kan dari pihak Renaga dan keluarga agar ini bisa betul-betul dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk abang akan mengirimkan draft itu per hari ini atau kita nanti lihat tim ya, apakah nanti bisa hari ini disiapkan ya kita kirimkan ya, paling lambat kami besok kirim, itu sudah pasti jadwal kita. Tapi memang kalau memang bisa di malam ini di hari ini kita bisa akan lakukan segera kirim. Della, mungkin kalau boleh tahu sebelum kasus ini mencuat ke media, mungkin seperti apa sih Della kronologi awalnya sampai akhirnya kasus ini mencuat? Mungkin awal mula kamu kenal dengan Renaga ini seperti apa ceritanya? Kalau kenal memang sudah dari lama. Kalau kenal memang udah dari lama ya, dari tahun 2016. Terus kita emang sempat pacaran juga, sekitar 3 tahunan. Terus emang putus. Tapi setelah putus tuh saya masih berhubungan baik sama keluarganya. Jadi kayak beberapa kali saya masih sering ke rumahnya gitu, main atau ya ngobrol-ngobrol gitu. Awal mula seperti itu, berarti awal mula kenal ini hubungannya baik-baik aja ya, sangat baik ya? Iya, baik-baik aja. Dari 2016 kamu pacaran dengan Renaga, akhirnya menikah. Iya. Tapi awalnya ada persetujuan nggak antara orang tua kedua belah pihak nih untuk akhirnya kalian menikah? Dijelaskan. Ya, jadi kami akhirnya sepakat untuk menikah. Untuk alasannya, mohon maaf, saya nggak bisa ngejelasin lagi ya. Nah, Cuman dari dua belah pihak tahu. Dari kedua belah pihak akhirnya tahu, Iya. akhirnya punya hubungan terus akhirnya menikah. Ya. Setelah menikah punya anak, kapan sih awal mula Renaga ini akhirnya bersikap tidak baik-baik aja gitu untuk antara kamu terus ke baby, sejak kapan mungkin setelah menikah? Kalau dibilang kalau sama saya nggak baik-baik aja, emang dari awal kita punya anak memang sering berantem lah gitu. Cuman kayak ya mungkin emang itu cuma masalah rumah tangga biasa. Cuman awal mula sampai kita benar-benar bermasalah ini dari tahun lalu bulan Juni juga. Bulan Juni 2022. 2022. Artinya sudah pisah rumah.
sudah pisah rumah memang dari awal karena dia kan bekerja di Jakarta. Oke. Cuman memang sebelum bulan Juni tahun lalu itu kita masih bertemu. Tahun lalu berarti terakhir. Iya. Berarti artinya Renaga bertemu dengan anaknya terakhir tahun lalu Ya, di bulan Juni. ya. Nah, soal nafkah dari Renaga sendiri, itu yang tersebar kan katanya infonya 250.000 per minggu. Itu benar? Ya, itu benar. Ya, itu benar. Benar. Itu dikasihnya per minggu atau total per tahun? Per minggu. Per minggu. Dari awal lahiran per minggu dikasih karena memang dia udah bilang juga, saya per minggu sanggupnya ngasih segini. Ya udah nggak apa-apa kan. Cuman kadang saya minta untuk biaya yang lain-lain kayak imunisasi. Itu saya nggak menghilangkan, dia tetap ngasih. Terus setelah tahun lalu yang berantem hebat itu, dari situ dia awal mula nggak ngasih nafkah lagi. Berarti setelah setahun terakhir ini sudah tidak memberi nafkah yang 250.000 per minggu itu ya? Enggak, jadi dia tiba-tiba ngasih 500.000, selang 3 bulan kemudian baru ngasih lagi 1 juta gitu. Dan itu juga udah nggak chatan sama saya, Lewat? lewat adik saya. Oh, lewat Tisha akhirnya. Oke, berarti artinya itulah yang membuat Della akhirnya tidak tahan dengan Renaga sendiri karena nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan si anak dan Della gitu ya? Iya. Apa yang Della upayakan saat itu sebelum kasus ini mencuat? Ya pasti ngechat dong, kayak nanya ini mau diselesaikan gimana secara baik-baik lah gitu. Masih berupaya untuk bisa diselesaikan secara baik-baik. Udah ngechat berapa kali, cuman respon dia tuh ya ntar, ya nanti gitu. Itu ngechat langsung? Iya di chat, kadang Di chat langsung. karena saya kan sudah nggak keluar rumah semenjak punya anak tuh jarang sekali keluar rumah. Kadang ketemunya sama adik saya, terus sama adik saya juga sering disindir-sindir lah gitu. Oh, seperti itu. Berarti Iya. Nah, setelah sudah tidak menafkahi, siapa yang menafkahi Della dan baby Kesha ya? Ya. Baby Kesha. Ya. Yang membiayai kehidupan kalian. Dibantu sama keluarga saya, orang tua saya terutama. Terus saya juga ya kadang mencari, ya nyari-nyari tambahan lah gitu, kerja. Oke, Tisha, sebagai ipar ya, Tisha gimana sih awal mula ceritanya akhirnya kamu, oke deh akhirnya aku mau posting kesedihan dari kakak, seperti apa? Ceritain kamu, Tis. Kalau Tisha kan tahu banget ya kisah kakak Tisha sama suaminya, ya kan. Awal-awal tuh Tisha udah tahu banget gimana sih perjalanan kakak Tisha sama cowok ini tuh gimana. Nah, Tisha tuh udah nggak kuat banget ngelihat kakak Tisha sakit-sakitan, ngerawat anaknya, susah payah, capek tanpa bantuan pihak suaminya gitu kan. Anaknya sakit, kakak Tisha yang susah, yang capek, begadang tiap malam. Kadang Tisha bantu juga kakak Tisha gitu kan. Tisha udah nggak kuat ngelihatnya, lebih ke sedih. Mungkin tanggapan Tisha, kenapa Tisha bisa ngeposting ini, Tisha cuma sedih aja ngelihat kayak kan kebetulan Tisha kadang setelah pulang kuliah main ya kayak ya istilahnya kok karena anak muda ngopi gitu kan. Setelah ngopi itu kadang Tisha ketemu cowok ini gitu ya, dengan tidak sengaja, kita nggak ada janjian apapun. Dia enak asik-asikan, sedangkan kakak Tisha capek, nggak ada inisiatif menjenguk anaknya, nggak ada nanyain anaknya. Tisha cuma sedih di situ. Kayak Tisha pun udah baik-baik selalu nanya gimana nih tanggung jawab sebagai ayah, masa nggak jenguk anak udah lama, udah mau 2 tahun. Jawaban dia cuman nanti gitu. Tapi dia asik main sama yang lain. Di sini Tisha nggak kuat sih, banyak banget yang Tisha lihat kayak gak adil buat kakak Tisha buat ngejalanin ini tanpa bantuan suaminya. Itu artinya beberapa kali ya kamu tidak sengaja bertemu papanya Kesha Betul. ya? Dan jawabannya selalu sama. Kadang dia ngalihin.
karena kan emang posisinya tempatnya tuh penuh ya, kayak keramaian, mungkin dia malu atau mungkin dia nggak mau ada siapa yang tahu. Sedangkan kan Tisha kalau ngopi selalu sama teman-teman, kadang teman-teman Tisha nanya itu siapa gitu, Tisha cuma jawab baik, Tisha kenal baik aja gitu. Tisha belum menjelaskan kalau dia itu suaminya kakak Tisha gitu. Masih baik-baik, Tisha masih ngejaga banget nama baiknya. Tapi udah selama 2 tahun ini, yang Tisha lihat dia nggak ada perubahan. Tisha sakit hati ya, walaupun emang bukan Tisha di sini yang korbannya, tapi Tisha ngeliat kakak Tisha ngedukung kakak Tisha, ngebela kakak Tisha. Tisha udah gak kuat ngeliat kakak Tisha capek banget, sampai sakit, sampai susah payah lah buat ngehidupin anaknya dengan nominal yang dikasih pihak sana kan nggak sesuai gitu ya untuk kehidupan zaman sekarang ini, apalagi anak bayi banyak banget kebutuhannya. Itu aja sih. Kadang Tisha waktu ngelihat ponakan Tisha sakit, Tisha udah ngechat baik-baik, anaknya masuk nih rumah sakit. Terus apa respon dia? Dia cuma bilang lagi nggak bisa ke situ, lagi nggak bisa datang ke rumah sakit dan lepas gitu aja. Alasannya apa dia nggak bisa datang ke rumah sakit mungkin? Mungkin dia nggak ngasih alasannya, mungkin emang dia jauh atau apa, Tisha nggak tahu. Cuman dia nggak sama sekali langsung datengin anaknya, nggak ada nanya gimana kelanjutan anaknya, masih sakit atau enggak. Dia nggak ada sama sekali. Tapi ada upaya dari keluarga besar kalian nggak sih untuk bahasanya menyatroni keluarga Renaga sendiri untuk bertanggung jawab atas apa yang udah dilakukan? Kayak kami tahu posisi, kayak kami cuma orang biasa, sedangkan pihak sana mungkin emang punya nama, dia ayahnya. Kami cuma orang biasa yang gak bisa lah gitu untuk speak up lebih tinggi gitu ya. Tisha juga nggak tahu kasusnya bakalan naik kayak gini. Tisha nggak tahu, cuman awalnya Tisha cuma niat bikin dia ngekretak dia aja gitu. Tapi kasusnya sampai naik segininya. Cuman keluarga Tisha kadang emang masih nahan ya untuk masalah ini, untuk kita ya damai aja. Emang kita selalu damai. Tapi pihak sananya seolah nggak tahu apa-apa tentang anaknya, tentang kakak Tisha, tentang yang lain-lainnya. Dia lepas tanggung jawab gitu aja. Oh, jadi lepas tangan seperti itu aja. Jadi seolah-olah dia ini belum punya cucu gitu, seolah-olah gitu ya. Kenapa? Lepas tangan seolah-olah tidak ada masalah ini gitu. Iya, betul. Oh. Dela, boleh minta pendapat Dela nih. Artinya kan sudah setahun tidak bertemu dengan si Kesia, tidak bertemu dengan ayahnya. Apa sudah ada kata talak untuk bercerai atau seperti apa, Del? Belum ya, kalau dia ngomong saya talak gitu, nggak ada. Tidak ada. Pernah ada pembahasan saat hari, jadi kan waktu lahiran dia kan nggak datang ya. Lahiran tidak datang. Beberapa hari kemudian dia baru datang. Hari pertama dia datang nemuin anaknya, di situ juga dia bilang yang adalah ngebahas kayak kapan mau urus pisah gitu. Dia bilang gitu. Iya, di hari pertama bertemu anaknya. Di hari pertama bertemu anaknya itu di usia anak 4 hari. Beberapa hari ya, sekitar 3 atau 4 hari. Terus saya bilang kayak ya udah diurus aja kalau memang maunya begitu. Tapi sampai detik ini nggak ada yang dia urus. Berarti sudah 2 tahun dia bilang ingin. Iya. Bentar ya. Tek dulu ya. Banget. Sedih banget. Minumnya air putihnya ada nggak? Bisa memang nyata dan Dela juga nggak tahan anak 3-4 hari, gila kalau. Udah Del, kamu kan memang fakta. Ada
akhirnya. Nah, melanjutkan yang tadi adalah berarti kan tadi artinya sudah ada rencana dari Renaga untuk berpisah dengan kamu, sampai sekarang akhirnya belum juga. Untuk kedepannya mungkin kamu akan mempertahankan rumah tangga tetap atau akan gugat cerai? Kalau saya ya, kami akan tetap melanjutkan sebagai orang tua untuk anak kami. Tapi kalau untuk jadi istrinya, saya sudah sepakat untuk berpisah. Sudah sepakat untuk berpisah. Ini hasil kesepakatan keluarga besar kamu juga ya? Iya, dan sayanya juga memang sudah mantap untuk berpisah. Jika nanti berpisah, apa tidak kasihan dengan Keisha? Kalau baik tetap dengan hubungan tetap baik. Ya kalau untuk hubungan sebagai orang tua ya, saya akan usahakan tetap baik, terjalin dengan baik, karena bagaimanapun anak saya pasti butuh sosok ayah selain ibu kan. Tapi kalau untuk bersama-sama lagi, saya rasa juga nggak akan baik ke depannya. Jadi sekarang sudah tidak ada rasa cinta lagi kah dengan sang suami? Ya, saya nggak bisa jawab ya. Nggak sih. Enggak, sama sekali ya. Oke, menanggapi press con si Renaga kemarin, ada statement Renaga bahwa mengucapkan alasan dia tidak mengunjungi Keisha dan kamu itu karena saat itu sedang COVID, dia tidak ingin membawa penyakit untuk kamu dan Keisha. Tanggapan kamu seperti apa? Ya memang benar, saat itu saat Keisha lahir memang masih sedang COVID. Tapi yang dia sebutkan di situ kan tahun 2020. Sedangkan anaknya baru lahir tahun 2021. Lagi pula kan sebelum dia pulang ke rumah, biasanya dia pulang dulu ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Ya bisalah 1 hari 2 hari, kalau memang niat bertemu anaknya kan bisa karantina dulu sementara gitu. Dia juga kan bisa melihat kondisi fisik dia, sekiranya sehat atau gimana gitu. Artinya alasan apapun dari dia itu tidak bisa diterima sama Dela. Menurut saya itu kayak kurang masuk akal aja. Kurang masuk akal. Oke. Soal ini Dela, katanya ribut kalian ini karena masih ada ego masing-masing, karena kalian ini masih muda, jadi belum bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Itu seperti apa? Mungkin ributnya soal? Ya mungkin ego pasti masih ada ya. Mungkin saya juga masih belum bisa menahan emosi saya. Tapi saya udah berusaha untuk baik-baik, bicara baik-baik. Tapi kadang jawaban dia juga yang membuat saya kayak habis sabar juga gitu. Ada statement dia yang di kata-kata di screenshot itu yang karena saya songong gitu. Kata-katanya mungkin menurut dia ya. Padahal sebelumnya saya sudah bicara baik-baik. Tapi dia balas dengan kata-kata yang kasar gitu. Itu diucapkan langsung ke kamu? Di chat itu. Di chat. Kan saya memang jarang ketemu ya. Jadi kalau misalkan chat, dia kadang balasnya tuh kasar. Yang saat itu juga kan mungkin hormon saya kan masih menyusui. Jadi kayak naik turun gitu. Berarti Saya balas juga ya, menurut saya bukan saya niat dari awal untuk songong atau sengak sama dia gitu. Padahal sebelumnya saya udah bicarain baik-baik intinya. nah, ada info juga bahwa katanya Keisha ini sampai sekarang belum memiliki akte kelahiran yang sah. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin ada masalah apa sehingga akte itu belum keluar? Iya, jadi memang awal mula benar-benar saya udah capek, kayak udah sampai akhirnya ngapain itu karena identitas anak saya juga intinya. Dia tuh nggak mau ngurus karena kan kalau mengurus akte harus dia juga harus mengirim berkas-berkas dia kan, data-data dia. Nah dia nggak mau data-data dia dikirim. Memberikan ke kamu? Iya, karena menurut dia nanti status di KTP-nya berubah jadi menikah. Terus ya saya nggak tahu lah, pokoknya dia bilang kartu keluarga dia juga nggak boleh dikasih gitu. Tapi pembelaan dari kamu apa? Kalau ketika dia bilang nggak mau nanti KTP di status saya berubah jadi menikah, terus pembelaan kamu dia memang kan sudah nikah, terus pembelaan kamu apa? Saya sampai kayak ya, jawabnya saya juga sampai bingung. Ya terus harus gimana gitu. Gak mungkin dong anak ini terus-terusan gak punya identitas. Mau kemana-mana aja susah. Sampai saya kayak ke posyandu gitu. Misalkan cek rutin bulanan gitu kan. Pasti ditanya tentang identitas. Saya selalu jawab belum bikin. Sampai akhirnya saya kayak males gitu. Jadi nanti kalau kesana saya pasti ditanya-tanya juga tentang identitas anaknya gitu.
kenapa belum diurus-urus juga. Sampai kapan terakhir kamu untuk meminta data diri dia untuk membuat identitas si Kesha?